Jadi mungkin cara satu-satunya bedakan bencana lagi. Astaga, kan udah tadi kemarin Dan video kali ini dibintangi oleh Agung Sabto Hermawan, Dimas Adi Primadiansyah, Dimas Aditya, Fadilah Aidil Saputra, Heru Saputra, Ilham Jabar, Muhammad Fadel, Rizky Reksa, dan Sulis yang tidak pernah membuka maskernya saat ada di kelas. Guys, gue ada pertanyaan nih. Kebetulan pertanyaan ini yang ditanyakan pas gue tes CPNS tahun lalu, udah bertahun-tahun lalu tuh. Ya, apa tuh bang? Menurut kalian gimana sih sikap toleransi yang ada di Indonesia ini? Karena kan kita ada sekarang tuh 6 agama ya, termasuk agama UC. Menurut kalian gimana sih sikap toleransi di Indonesia ini sekarang? Kalau menurut gua sih ya, kita ambil aja contoh kasus yang ada di Cianjur akhir-akhir ini yang terdampak gempa. Ya dari sikap masyarakat yang di Cianjur itu dia itu pilih-pilih bansos mas. Jadi tuh dia kayak nggak bersyukur. Dia udah dikasih bantuan sama pemerintah juga dapet, tapi masyarakat kayak bantuan sosial dari masyarakat dia diterima beberapa yang ditolak, kayak nggak bersyukur. Dia dikasih baju, ya yang kita lihat beritanya dikasih baju terus dibuang. Ada yang dia nolak kasih bantuan mie instan, tapi dia nolak juga, kayak nggak ada bersyukurnya gitu. Milihnya ini Kira-kira mie ayam milihnya. Enggak Bang sih, kalau dari gua berarti dari lu sendiri nih lebih ini ya, kayak berpikiran bahwa warga Cianjur tuh tidak menyambut baik lah dari sikap toleransi kita semua gitu. Betul. Ya mungkin Sebenarnya kan gitu. bantuan dari masyarakat itu kan kita udah dapet, udah udah membantu ya. Kita udah membantu, tapi sikap masyarakat Cianjurnya seperti itu. Itu gimana ya? Tapi kira-kira? ini sih mungkin juga nggak sih kalau bantuannya itu ya bajunya bolong gitu. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai sih. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya ya kan, biasanya kalau yang kayak gitu dia tuh pasti udah dipilih dong. Oh, I see. Ya kan? Cuman nggak mungkin dong kalau dikasih ke betul. orang itu nggak layak, masa ya kayak kita kasih kan nggak mungkin. Pasti layak ya kan. Sementara warga Cianjur buang gitu aja tanpa rasa bersyukur. Kira-kira menurut lu gimana nih? Enggak ada ini ya, sebelum nanggepin itu itu pernah ada beritanya kalau itu, Pak? Ada, pernah saya lihat di detik.com kalau nggak salah. Wah, Detik tuh. Iya, itu Detik bukan udah source yang udah pasti ya. Ya, itu bukan ini kan. Ya temen lu inspek elemen doang gitu. Oh. Iya. Nah, coba tanggapannya Ya, gimana enggak, nih buat ini Cianjur? Kalau menurut gue tuh dia kurang kurang bersyukur aja. Kira-kira gimana tanggapan kalian? Pak? Dari Bang Rizky deh, gimana Bang? Kalau menurut saya sih itu kalau Pegang dulu. kalau warga Cianjur itu kan kita udah mengirim barang buat donasi ke warga-warga yang membutuhkan seperti pakaian, makanan dan minuman semacam itu. Terus tempat tidur. Tapi ada Apa tuh? Memang ini udah mulai setengah bisa. Iya, Pak. Iya yang karena Iya. ambil bangku bang. karena ada wilayah yang tidak daerah-daerah yang tidak bisa mencukupi atau terjangkau seperti tanah yang longsor atau ini, jadi kan jadi kita kayak mengirim barang ke suatu daerah kan butuh akses yang bisa terjangkau oleh kita semua. Terus ada yang tidak bisa kita ngasih ke Manusia. warga Cianjur tersebut. Terjangkau. Jadi masalah biar tuh
bantuan bisa tercapai, kita harus bagaimana? Oh lu tanya. Iya, Dia tanya lu tanya juga. Kirain nanggapin mah. Oh iya iya iya. Kalau dari ini deh, Mr. Aidil gimana? Mr. Aidil Gimana tanggapannya? Ya, masyarakat. Biar nggak banyak pertanyaan, ini tanggapin dulu lah. Tanggapan soal dari Bang Adit deh. Cianjur ya. Boleh dipegang mic-nya, Pak. Tanggapan soal gempa di Cianjur. Tanggapan menurut saya pribadi sangat disayangkan aja kalau ada oknum-oknum yang kurang pantas sikapnya ketika sedang ada bencana, lalu mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Contohnya kayak penjarahan sebelum bantuan itu diberikan ke pusat penyalurannya gitu. Kalau itu sih segitu aja dari saya. Mungkin lagi yang mau nambahin tanggapannya? Dari gua lagi aja ya. Jadi berarti warga Cianjur itu dia bukannya nggak menolak ya, tapi emang ada beberapa oknum yang bikin warga Cianjur itu jadi nama Cianjur itu jadi tercemar ya. Oknumnya itu 90%. Iya, oknumnya itu yang bikin masalah ke warga Cianjur gitu. Ya kan? Cari tahu oknumnya siapa? Oknumnya beberapa sih udah ketangkap untungnya. Jadi emang dia tuh Ikut nanggap. nggak ikut nangkap. Ya kan? Oknumnya udah ketangkep. Nah, kalau kayak gitu, kalau oknum ketangkep tuh kira-kira gimana Mas Fadel? Dari warga Cianjur tuh. Maksudnya kayak gimana? Enggak kan, kalau Cianjur itu kan dia Oh mungkin namanya mungkin tercemar. boleh saya Pak. Oh, boleh, Saya boleh. dari Pak Fadel sendiri kan datang telat ya Pak ya. Oh, mungkin belum ya. Iya benar Pak. Ya, Boleh. kalau menurut gue sih ini Pak, dengan oknum yang udah ketangkap itu kan, ya kita udah bersyukur aja sih. Jadi kita tahu nih mana yang itu kelihatan oknum atau bukan kan. Karena ya konfirmasi dari mereka sendiri kan dan dari pihak-pihak yang berwenang itu bahwa yang melakukan hal tersebut itu dikatakan sebagai oknum gitu. Iya betul. Ya dalam artian benar tadi nggak semua orang di Cianjur tuh seperti itu. Cuman ya memang disayangkan sekali sih kalau ya mungkin hal kayak gitu didorong dari ini sih, rasa yang satu mereka membutuhkan itu dan ya semuanya membutuhkan. Cuman mungkin aja nih ya karena saya nggak tahu juga kondisi di sana apakah mungkin juga kendala supply, kendala pembagian gitu kan, jadi mendorong 1-2 individu yang oknum itu tadi Merasa ya ingin lebih. betul merasa ingin lebih. Tapi juga kalau yang buang-buang itu ya itu menurut saya sih gila kali ya Pak ya. Ya betul. Tidak pantas loh. Cuman menyambung yang tadi, gue ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian dengan adanya kejadian ini kan nama warga Cianjur pun jadi berdampak negatif karena adanya oknum-oknum tersebut. Nah, menurut kalian gimana caranya supaya orang-orang tuh bisa bersimpati lagi pada warga Cianjur? Itu sebenarnya pertanyaan saya yang tadi saya pengen tanyakan Pak. Ngaku-ngaku doang. Kira-kira siapa yang jawab? Dari kasus Gimana tuh? silakan. Menurut kalian Ini Pak. warga Cianjur itu namanya bisa Ya. Jadi karena kan oknum-oknum tersebut pun kan sudah ada beberapa yang ditangkap. nanti oknum lain muncul lagi. Atau Enggak, Pak. Media coba kayak nanya-nanya lagi ke yang lain terus disebarluasin gitu biar masyarakat percaya lagi bahwasanya si warga Cianjur ini mau gitu nerima bantuan. Ya, bisa. Media ikut turun tangan. Tapi pernah baca berita juga nggak? Ya di sana emang butuh bantuan gitu atau emang dibuang-buang terus? Waduh. Ikut dia bercanda doang sih. Ya pasti butuh bantuan. Pertanyaannya jujur jarang nonton televisi nih soalnya. Iya. kalau menurut tanggapan saya sih gini Pak. Kalau cuma sekedar kata maaf mungkin nggak bisa bikin orang kayak kembali percaya kan ya. Ya benar juga sih. Ya betul. Karena masyarakat Indonesia rata-rata langsung menjudge oknum, maksudnya emang oknum di sini yang salah oknum-oknumnya. Cuman tanggapan warga Indonesia terhadap Cianjur itu jadi jelek gitu Pak. Saya mau menanggapi di
Dimas tadi yang masalah baju ya, kan katanya untuk sumbangan itu sudah pasti yang layak dipakai ya. Tapi ternyata pas saya searching di salah satu sosial media itu Twitter, ternyata di sini malah lebih banyak pakaian yang gak layak untuk dipakai, dan yang pada akhirnya itu baju yang disumbang yang gak layak dipakai ini jadi sampah, dan ujung-ujungnya menimbulkan masalah baru kayak limbah, banjir. Ada bedanya. Iya. Tapi kalau menurut gua sih ini sih, Pak, boleh biar kelihatan. Kalau menurut gua sih ini sih bisa, ya itu nggak negatif juga gitu, soalnya kan dari limbah itu di sana kan perlu kehangatan kan, dingin kan, dibakar gini juga bisa. Ya gitulah intinya sih, kalau memang hal itu emang terjadi dan banyak yang tidak layak pakai ya. Nggak tahu juga nih, kalau bantuan itu masuk ke sana ada sortiran lagi nggak tuh dari petugas di sana juga, atau betul betul juga kan, kalau bantuan kita nggak ada QA kan, quality assurance kayak gitu kan. Nah jadi kalau misalnya memang sekedar dari kayak organisasi tertentu ya, kayak kita sendiri di kampus pasti kan ada tuh yang kayak betul Bapak, kayak gitulah hal-hal yang maksudnya banyak kan organisasi, banyak komunitas yang mengadakan bantuan, dan bantuannya itu tidak hanya berbentuk sembako tapi berbentuk sandang pangan juga, sandang lah. Nah dari sandang itu kan mungkin ya orang kan beda-beda juga kan, mungkin ya ada yang disortir, ada yang nggak disortir, ada yang anggapannya itu udah disortir tapi belum. Dan kalau menurut saya sebagai warga Cianjur nih, misal saya ditempatkan di sana, kalau lihat hal kayak gitu memang tidak banyak yang tidak layak pakai sih. Ya anjing dada gue sakit gitu kan. Tapi seenggaknya kan seharusnya nih dari banyaknya warga di sana kan paling nggak adalah 1-2 pemimpin kan, kalau ya entah RT entah apa itu kan seenggaknya bisa lah mengkoordinir, jangan dibuang lah gitu, paling nggak bisa buat bakar-bakar gitu atau di apa tuh? Oh elap ya betul. Tongko bahasa mana? Betawi. Ya, itu sih kalau menurut saya sih harusnya ada tuh 1-2 person lah yang bisa koordinir segitu banyak orang gitu. Iya. Terus juga masalah warga Cianjur yang yang protes tenda dari agama lain. Oh, sempat ada beritanya juga ya? Itu dia merobek dari tenda yang dari gereja tertentu, itu gimana pendapatnya? Oh, yang ini ya, kayak lambang gitu ya, lambang atau banner tulisan dari gereja tertentu. Nah, itu dirobek sama warga Cianjur. Tanggapan lo apa? Saya sebelumnya izin, menurut tanggapan gue pengen mengaspirasikan rasa kekecewaan gue ke warga Cianjur. Karena apa? Kita ini negara kesatuan, kita terlahir karena suatu perbedaan, dan kita juga memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan saya merasa kecewa karena apa? Berarti mereka tidak mempunyai rasa toleransi, tidak bersyukur Pak. Soalnya kalau kita, maaf ini agak sensitif, di agama juga kita diwajibkan untuk membantu sesama. Kita ini makhluk sosial Pak. Kita juga nggak egois kalau kita nggak butuh bantuan dari orang lain Pak. Jadi saya cuma pengen mengaspirasikan rasa kekecewaan saya ke warga Cianjur ya seperti itu Pak. Kenapa mereka kayak nekat melakukan hal kayak gitu? Maksudnya ini kan berita, media sosial pasti bakal masuk ke berita lainnya juga Pak. Kayak yang saya takutkan nih Pak, berita ini terdengar ke negara lain gitu, yang di mana untungnya di kita ini mayoritas Islam ya Pak, jadi kayak ada pembelaan. Yang saya takutkan itu minoritas Muslim ada di luar negeri Pak. Kayak mereka nanti bakal mengucilkan agama kita. Maaf ini sebelumnya agak sensitif. Saya cuma mau mengekspresikan rasa kecewa saya seperti itu doang sih Pak. Ada pendapat lain silakan monggo. Ini sih kalau dari gua sendiri lebih ke ini Pak. Kenapa juga gitu dari tiap pembantu, ya maksudnya tiap komunitas organisasi itu harus nandain nih kalau itu tenda bantuan dari suatu organisasi apa gitu. Ya itu perlu dibahas juga sih kalau menurut saya. Kenapa dari mereka sendiri itu ya nggak polosan aja gitu loh. Itu tanggapannya gimana tuh? Atau ada alasan tertentu? Mungkin itu kayak rasa simpati kalau mereka ini juga pengen nolong kita gitu loh. Kayak ngerti gak sih, kayak mereka juga. Ya betul. Gua sih itu untuk sebuah
dokumentasi. Salah satunya Ah. dokumentasi karena kan dari ini pasti kita ngambil dari banyak orang. Ya. Kan? Jadi ini sebagai dokumentasi supaya mereka itu benar-benar telah menyalurkan hasil sumbangan yang telah diterima dari masyarakat lain. Berarti itu cuma melewati organisasinya. Ya mungkin sekedar dokumentasi, terus bentuk dokumentasi itu sebagai pertanggungjawaban kan kepada yang di atas, bapak yang di atas. Betul. Mungkin ada lagi gitu. Kalau ini kan emang yang kita bahas nih agak bersinggungan dengan ya Pancasila kan. Ya dari sila Persatuan Indonesia, ketuhanan juga banyaklah yang berhubungan dengan betul. Nah, kalau nyambung nih sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Berarti kan keadilan itu kan ya benar-benar hak semuanya kan. Kenapa sih? Ya betul. Apakah ada nih dari ya entah pemangku kekuasaan di negara ini tuh yang sekarang tuh lebih condong ke Cianjur aja gitu. Padahal kan maksudnya banyak hal yang terjadi di Indonesia dan gak cuma Cianjur aja kan yang sebagai perhatian tuh. Mungkin karena dampaknya paling besar itu ke Cianjur kan. Dampak ke bencananya. Gitu. Ke seluruh yang akan ada dapat bencana selain dari Cianjur ini. Atau mungkin ini juga ya Pak, kayak saya mau nyalon terus saya bikin spanduk. Jadi ikut bantu juga gitu loh. Biasanya Jadi kalian gimana sih toleransinya di Indonesia itu? Sebenarnya di toleransi di Indonesia itu bagus ya, Pak. Cuma ditercemari oleh oknum-oknum aja. Ya, Indonesia itu bagus benar. dan oknumnya semua itu oknum. Semua itu pasti oknum. Ya, yang kayak gitu pasti oknum. Soalnya ya Banyak juga banyak yang masyarakat yang membutuhkan. sangat toleransi. Iya banyak yang kayak gini oknum aja. Iya. Begitu. Oke. Saya sih oknum-oknum kayak gitu harus ditindak sih Pak. Iya. Tindak sesuai. Sesuai sama apa yang dia lakukan. Soalnya karena dia orang jadi merugikan. Betul. Oke. Cukup ya? Thank you guys. Ya, thank you guys. Thank you guys. Ini beresin dulu, guys.